Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Perbankan Syariah, kelas F, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi laporan posisi keuangan dan laporan arus kas yang dibuat untuk memenuhi tugas mandiri akuntansi keuangan dengan dosen pengampu Ibu Haulah Nahwatun Nisa. Laporan posisi keuangan. Apa sih laporan posisi keuangan itu? Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menyajikan informasi kumulatif mengenai aktiva, kewajiban, dan modal pemegang saham yang disajikan pada akhir periode tertentu, yaitu menurut Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim, laporan posisi keuangan adalah laporan yang meringkas posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini menampilkan sumber daya ekonomis, aset atau aktiva, kewajiban ekonomis atau hutang, modal, dan hubungan antar item tersebut. Selanjutnya, manfaat dari laporan posisi keuangan ada 3, yaitu 1. Menilai struktur ekuitas, 2. Menghitung risiko dan arus kas yang akan datang, dan 3. Menganalisis. Lalu tujuan dari laporan posisi keuangan ada 2. 1. Menilai kemampuan perusahaan. Dibuat untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Yang kedua, menyajikan informasi. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan beberapa informasi mengenai hal-hal seperti jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi. Klasifikasi dalam laporan. 1. Aset tidak lancar. Umumnya terdiri dari investasi jangka panjang, properti, pabrik, dan peralatan, aset tidak berwujud, dan aset lainnya. 2. Aset lancar. Kas dan aset lainnya yang diharapkan perusahaan dikonversi menjadi uang tunai, penjualan, atau konsumsi dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi, mana yang lebih lama. Contohnya, persediaan, piutang, biaya yang dibayar di muka, dan kas. 3. Ekuitas. Hak residual atas aset entitas setelah dikurangi liabilitas. Dengan kata lain, ekuitas merupakan aset bersih entitas atau selisih antara total aset dan total liabilitas. 4. Liabilitas tidak lancar. Kewajiban yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk melunasinya dalam waktu lebih dari 1 tahun atau siklus operasi normal. 5. Liabilitas lancar. Kewajiban yang biasanya diharapkan perusahaan menetap dalam siklus operasi normal atau 1 tahun, mana yang lebih lama. Berikut adalah contoh laporan posisi keuangan. Selanjutnya mengenai arus kas atau cash flow. Apa sih arus kas atau cash flow itu? Arus kas merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas kerja operasional keuangan, baik untuk perencanaan atau pelaksanaan audit maupun investasi baru sebagai salah satu tonggak berjalannya aktivitas operasional keuangan. Yaitu menurut Sofyan Sarafi Harahap, arus kas adalah suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan terhadap penerimaan dan pengeluaran suatu pembukuan pada suatu periode tertentu dengan mengklarifikasikan transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan, dan investasi. Selanjutnya, manfaat yang didapat dari pembuatan laporan arus kas ada 3, yaitu 1. Menyajikan informasi yang berkaitan dengan arus kas agar lebih mudah menyusun strategi keuangan di periode berikutnya. 2. Mengetahui dengan jelas seberapa besar kemampuan perusahaan mampu membayar dividen serta membayar kewajiban lain seperti gaji karyawan. Dan 3. Melalui laporan cash flow, keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur. Selanjutnya, laporan arus kas secara khusus memiliki tujuan, diantaranya yaitu 1. Memprediksi arus kas di periode selanjutnya berdasarkan data dari laporan keuangan arus kas pada periode saat ini. 2. Menentukan pembayaran mana saja yang harus dibayarkan sesuai dengan kemampuan perusahaan. 3. Sebagai salah satu tolak ukur dalam mengambil keputusan manajer keuangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari perusahaan.
4. Pelaporan terkait laba bersih jika ada perubahan terhadap kas perubahan. Dan 5. Laporan arus kas sangat besar manfaatnya, tidak hanya bagi internal perusahaan saja, melainkan juga untuk pihak-pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan lainnya. Penggolongan kas dalam arus kas yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya, transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Contohnya adalah transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. 2. Arus kas dari aktivitas investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya, arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Dan 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Biasanya, arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dan utang. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Berikut adalah contoh laporan arus kas. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan, semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.